Baik, Bismillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini kami ingin membahas mengenai pembuatan metil asetat dengan menggunakan bahan baku asam asetat dan metanol. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afif NIM 74, ditemani dua teman saya yaitu Mas Singgih dan Mas Okti, yang nantinya juga akan membahas di bagiannya masing-masing. Oke, next. Nah, di bagian latar belakang poin utamanya itu sebetulnya kebutuhan metil asetat yang semakin lama itu semakin meningkat. Nah, di data Badan Pusat Statistika itu menyatakan bahwa kebutuhan metil asetat di Indonesia itu cukup tinggi sejak tahun ke tahun. Untuk penentuan lokasi yaitu di Cilegon, Banten, dengan pertimbangan seperti yang udah ada di PPT. Oke, next aja. Nah, untuk pembuatan metil asetat dapat dilakukan dengan dua metode umum, yaitu yang pertama itu metil asetat dengan katalis H2SO4, yang kedua itu metil asetat dengan katalis amber list 15. Di sini kita menggunakan poin kedua, yaitu katalis amber list 15 dengan pertimbangan ekonomi yang lebih menguntungkan. Di samping itu, penggunaan katalis amber list 15 ini sangat memudahkan di dalam pemisahan nantinya. Nah, di tinjauan kinetika sebelum membahas di bagian tinjauan kinetika itu nantinya lebih mengkaji mengenai kecepatan. Di tinjauan kinetika seperti yang udah ada di PPT diketahui bahwa asam asetat ditambah metanol itu akan menghasilkan metil asetat dan H2O. Reaksinya itu bolak-balik. Yang ketiga, menggunakan katalis padat, karena amber list 15 itu adalah katalis padat. Nah, dengan diketahui menggunakan katalis padat, kecepatannya itu dapat ditentukan oleh yang pertama itu kinetika permukaan katalis padat, yang kedua tahanan difusi. Hasil tinjauan kinetika seperti yang akan saya tunjukkan. Nah ini hasil tinjauan kinetika, yaitu kita menentukan konstanta kesetimbangan adsorpsi seperti yang saya tunjukkan ini dengan perbedaan suhu seperti ini. Baik, lanjut maaf. Nah, untuk tinjauan termodinamika ini kita menentukan delta H sama delta G. Delta G itu energi Gibbs. Nah, di delta H itu didapatkan bahwa hasilnya itu negatif, maka pembentukan metil asetat itu eksotermis atau dia itu melepaskan panas. Sedangkan kalau didapat delta H-nya itu positif, maka dia itu endotermis, dia membutuhkan panas. Pembentukan metil asetat itu membutuhkan panas. Sedangkan untuk delta G atau Gibbs itu didapatkan hasil negatif. Tapi sebelumnya energi bebas Gibbs itu sebagai kelayakan termodinamika seperti yang akan saya tunjukkan ini. Nah ini delta Gibbs itu menentukan tingkat kelayakan termodinamika. Kalau hasilnya negatif, itu dia layak untuk diaplikasikan termodinamikanya. Tapi kalau positif, pada umumnya tidak layak untuk diaplikasikan termodinamikanya itu. Nah,
kalau yang di PPT hasilnya negatif, maka kita dapat simpulkan bahwa tinjauan termodinamika yang telah dilakukan itu layak untuk diaplikasikan. Mungkin itu aja, nantinya akan dilanjutkan oleh Mas Okti ya. Silakan Mas Okti. Kayak Prasta akan melanjutkan penjelasan. Di sini kan dari tangki 1 ini terdapat metanol dan H2O. Di tank 2 ini terdapat asam asetat dan H2O. Dari dua tank ini dialirkan menjadi satu arus dan masuk ke reaktor, di mana di hasil keluaran reaktor ini masih dipisahkan melalui menara destilasi, di mana menara destilasi 1 ini target utamanya hasil atasnya itu CH3COH sebanyak 4711,1742, sedangkan di hasil bawahnya ini masih ada beberapa komponen dan dipisahkan melalui menara destilasi 2 dengan target hasil bawahnya CH3COH sebanyak 13361,7417. Ini dalam kilogram per jam. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang alat proses. Di dalam alat proses ini terdapat 3, yaitu reaktor, menara destilasi, dan menara destilasi 1 dan menara destilasi 2. Nah, yaitu yang pertama yaitu reaktor untuk mengubah asam asetat dan metanol menjadi metil asetat dan air di mana hasil sampingnya. Tipe reaktor yang digunakan yaitu fixed bed multi-tube. Dan yang kedua yaitu menara destilasi. Menara destilasi pertama yaitu untuk memisahkan metil asetat sebagai hasil atas, dan menara destilasi 2 yaitu untuk memisahkan asam asetat sebagai hasil bawahnya. Selanjutnya ada alat penukar panas. Alat penukar panas ini terdiri dari heater dan cooler. Fungsi dari heater, di sini kita memakai 3 heater. Heater yang pertama itu untuk memanaskan asam asetat dari umpan reaktor. Yang kedua itu memanaskan CH3OH dengan media pemanas steam jenuh. Yang ketiga memanaskan larutan yang keluar dari reaktor menuju menara destilasi pertama. Selanjutnya cooler juga membutuhkan 3. Yang pertama untuk mendinginkan CH3COH3 dan CH3OH hasil atas MD1 untuk dimasukkan ke dalam tangki produk ketiga. Yang kedua itu cooler kedua itu mendinginkan hasil bawah MD1. Dari MD1 ini didinginkan baru masuk ke MD2. Cooler ketiga itu mendinginkan cairan CH3COH hasil bawah MD2 untuk dikembalikan ke dalam reaktor atau di recycle ke reaktor. Yang ketiga itu tangki penyimpan pertama yaitu bagi bahan baku metanol selama 15 hari, dan tangki 2 itu menyimpan asam asetat selama 7 hari. Tangki ketiga itu menyimpan produk metil asam asetat selama 15 hari yang dihasilkan dari MD1. Selanjutnya utilitas. Di dalam utilitas ini kita membutuhkan unit penyediaan air, unit penyediaan steam, unit pembangkit listrik, dan penyediaan bahan bakar. Di mana unit penyediaan air ini membutuhkan 4.494,275 kg per jam, sedangkan penyediaan steamnya yaitu sekitar 2.259,316 kg per jam. Untuk listrik 80 kW. Untuk penyediaan bahan bakar 2.209,37 liter per tahun. Ya, ini diagram utilitas yang dimaksud di sini adalah pengolahan airnya. Air jadi setelah melalui water treatment disimpan, dipompakan, bisa digunakan untuk air hidran, biasanya untuk safety K3. Terus di sini dipompakan untuk ke rumah atau perkantoran, air minum. Terus di sini untuk air proses. Di dalam utilitas air ini diperlukan beberapa alat, yaitu diantaranya deaerator. Deaerator itu untuk
menghilangkan gas-gas terlarut di dalam air. Selanjutnya kation anion exchanger. Kation anion exchanger ini untuk menghilangkan mineral dari dalam air dengan cara kation anion yang ada dalam air lunak. Dari praperancangan pabrik ini dapat disimpulkan pabrik metil asetat akan didirikan di kawasan industri Cilegon, Banten, karena ditinjau dari segi teknik yang meliputi pengadaan alat-alat produksi, penerapan kedekatan bahan baku, akses pelabuhan, letak sumber air, dan pemasaran serta tersedianya tenaga kerja. Dengan meninjau hal tersebut, maka pabrik ini menarik untuk dipertimbangkan dan dikaji lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini merupakan hasil simulasi kami pada Unisim untuk pabrik metil asetat berkapasitas 37.000 ton per tahun. Pabrik ini memiliki dua komponen utama, dua bahan utama, yaitu metanol dan asam asetat yang disimpan pada kondisi atmosfer, yaitu 30 derajat dan 1 atm. Nah, kedua bahan baku ini akan direaksikan pada reaktor. Sebelum diumpankan pada reaktor, kedua bahan ini akan dipanaskan menggunakan heater 1 dan heater 2, di mana heater ini akan memanaskan dari suhu 30 derajat menjadi suhu 50 derajat untuk umpan reaktor. Nah, kemudian dari heater akan dipompa menggunakan pompa 3 dan pompa 4, kemudian diumpankan ke reaktor dengan suhu 50 derajat dan dengan tekanan 2 atm. Nah, di sini kami mendapatkan konversi sebesar 76,85%. Nah, hasil keluaran reaktor 56,72 derajat karena reaksi ini merupakan reaksi eksotermis. Reaktor ini merupakan reaktor fixed bed dengan katalis padat Amaryllis 15. Selanjutnya hasil keluaran reaktor akan dipompa menuju heater 3, di mana dia akan memanaskan suhu keluaran reaktor dari 56,72 derajat menjadi 106,3 derajat sebagai umpan menara destilasi. Nah, menara destilasi di sini fungsinya untuk memisahkan metil asetat dengan kemurnian 99,8%. Nah, kami di sini memiliki kendala karena kami sudah memasukkan semua spek yang tertulis pada skripsi, namun hasil yang kami dapatkan kemurnian metil asetat hanya sekitar 26%. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan perhitungan food package. Kami menggunakan food package extend NTRL, di mana food package ini biasanya digunakan untuk jangkauan titik didih yang besar antar komponen sehingga agar mudah dipisahkan. Di mana extend NTRL ini merupakan golongan dari aktis model yang bisa digunakan untuk senyap polar. Nah, selanjutnya hasil atas menara destilasi 1 akan ditampung pada tangki 3, yaitu tangki produk, yang dimana harus didinginkan dulu menggunakan cooler 1 dari suhu 106,6 derajat menjadi 40 derajat, kemudian dipompa ke tangki 3 untuk disimpan. Nah, selanjutnya hasil bawah menara destilasi 1 akan diumpankan ke menara destilasi 2. Hasil bawah menara destilasi 1 akan didinginkan terlebih dahulu untuk kondisi operasi umpan menara destilasi 2 dari suhu 133,5 derajat Celcius menjadi suhu 116,2 derajat. Menara destilasi 2 ini fungsinya untuk memisahkan asam asetat sebagai hasil bawah yang akan direcycle untuk umpan reaktor. Nah, hasil atas menara destilasi akan diolah lebih lanjut oleh unit pengolahan limbah. Nah, selanjutnya hasil bawah menara destilasi ini yang merupakan asam asetat akan direcycle kembali yang dipompa menggunakan pompa 8, kemudian didinginkan oleh cooler 3 dari suhu 123 derajat menjadi suhu 50 derajat.
yang sama dengan kondisi umpan reaktor lainnya. Pada menara destilasi 2 kami juga memiliki beberapa kendala, di mana menara destilasi 2 ini tidak pernah konvergen. Namun kami terus mencoba untuk memasukkan spek H2O dan asam asetat berdasarkan hasil iterasi yang dilakukan oleh Unisim. Nah, tetapi di hasil bawahnya di recycle menuju umpan reaktor tidak konvergen lagi. Kemudian setelah kami putus di yang merupakan recycle untuk umpan reaktor, baru menara destilasi 2 ini konvergen. Nah, ini tidak dapat tersambung karena perbedaan komposisi, karena ini komposisi ini didapatkan setelah menara destilasi 2 konvergen. Kemudian setelah di recycle, menara destilasi 2 tidak konvergen lagi. Tapi di sini kondisi operasinya sama, hanya yang berbeda adalah perbedaan komposisinya. Oleh sebab itu kami memutuskan agar produk ini dapat terbentuk, tidak menyambungkan hasil bawah menara destilasi 2 pada hasil yang kami dapat sebelumnya untuk recycle umpan reaktor. Dari hasil yang kami dapat, kami mendapatkan produk metal aset dengan mass flow 4.698,5 kg per jam, dan 1 tahun pabrik ini bekerja selama 330 hari, maka didapatkan kapasitasnya 37.200 ton per tahunnya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi hasil simulasi proses Unisim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.